Amma ba'du. Yang kami hormati pemateri ya, para narasumber. Yang pertama, penulis buku Bapak Wildan Imaduddin yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa bergabung bersama kita semua. Yang kedua, narasumber kedua Pak Muammar Zain Kadafi. Selamat malam Pak Muammar. Dan yang ketiga, Bu Limatus Saudah yang juga sudah menyapa kita paling awal itu tadi ya. Ini teman-teman semua sudah bisa didengar ya suaranya ya. Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik, karena waktu kita sangat singkat, jadi langsung saja kita mulai. Mohon di-mute dulu. Langsung saja kita mulai pemateri. Jadi sore hari ini kita akan membincang ini ya buku yang sangat menarik dari Pak Wildan. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini buku ini sangat menarik dan akan mengubah cara berpikir kita tentang mushaf Al-Quran yang selama ini kita yakini seperti itu ya. Pendeknya seperti itu. Nanti pemateri selanjutnya akan disambung oleh Bu Limatu Sauda. Beliau dosen UIN, Universitas Kiai Haji Abdul Halim, ya, Pacet, Mojokerto. Selanjutnya akan disambung dengan pembanding ya, pembanding lain yakni Bapak Muammar Zain Kadafi, Direktur Studi Quran dan juga dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau tulisan-tulisan beliau-beliau bertiga ini sudah banyak sekali di Google Scholar dan saya kira sudah sangat masyhur ya teman-teman di sini semua bergabung tentu karena kemasyhuran beliau bertiga ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu kami persilahkan setiap narasumber nanti 10 sampai 15 menit terus kemudian disambung dengan diskusi interaktif. Yang pertama untuk pendedahan buku. Kami persilakan Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Fathur Razak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Senang sekali saya bisa berjumpa di lewat Zoom ya bersama teman-teman sekalian. Mungkin sebelum saya share screen, saya izin ini dulu, izin apa namanya? Izin mengirimkan link pembelian ya di room chat. Nah, Oh iya, sebetulnya tadi sebetulnya saya sambil mengajak ini, mengajak tim sales Lentera Hati, penerbit Lentera Hati yang pegang ini, yang pegang bukunya. Tapi mendadak tidak bisa gitu. Jadi saya itu aja dah, gitu ya. Barangkali masih masih ada mungkin masih ada kurang lebih 90 eksemplar kurang lebih kan sisanya katanya gitu. Baik, eh ya sebetulnya di forum ini saya berharap mendapat banyak masukan dari pembedah ya. Saya berharapnya begitu. Banyak kritik dan banyak masukan dari pembedah maupun dari teman-teman sekalian di sini. Saya izin share screen. Belum bisa share screen ini, mohon maaf. Belum menjadi co-host sepertinya. Oh ya, alhamdulillah.
Baik, ya baik. Sudah terlihat ya screen-nya ya? Oke. Atau kayaknya nggak usah pakai ini dah, Sudah. nggak usah pakai share screen. Kayaknya saya cerita aja mungkin ya biar lebih enak ya. Nggak apa-apa, Pak Moderator. Monggo, Pak Wildan, Ya, baik. bebas. Ya, saya mungkin cerita aja ini 5 sampai 10 menit maksimal terkait dengan buku saya ini. Ini saya pegang juga bukunya. Konstruksi Sejarah Mushaf Al-Quran Abad Pertama Islam. Sebetulnya ceritanya ini, kegelisahan saya sebetulnya ini sejak tahun 2021, sejak saya awal berkarir di UIN ya, sebagai dosen di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin. Nah, pada awal mengajar itu saya dipasrahin tandem begitu, tandem dengan dosen senior mengajar sejarah Al-Quran. Nah, ketika diskusi bersama mahasiswa tahun 2021 itu, eh, yaitu kebanyakan itu mahasiswa yang saya yang saya ajak obrol itu mereka berhenti begitu ketika ditanya tentang sejarah Quran, terutama tentang sejarah mushaf. Mereka ini berhenti di hal-hal teologis begitu. Nah, itu yang memicu saya mungkin mengumpulkan apa namanya data-data begitu, data-data terkait dengan sebetulnya bagaimana sih Al-Quran sebagai mushaf ini dikumpulkan begitu. Artinya kita yakin kan, kita meyakini bahwa Al-Quran ini azali begitu, kalamullah. Itu itu keyakinan teologis kita. Tetapi ketika Al-Quran ini dibukukan menjadi mushaf begitu, eh, mau tidak mau Al-Quran ini kan sudah menjadi dalam konteks mushaf ya, sudah menjadi eh, bisa dibilang lah dalam tanda petik benda sejarah begitu yang tentu saja memiliki proses itu, ada prosesnya gitu. Nanti saya akan izin juga untuk share screen lagi ya, terkait dengan saya ingin menunjukkan apa namanya manuskrip sebagai bukti gitu. Nah, setelah saya telusuri-telusuri begitu, ternyata eh, selama ini eh, yang yang umumnya diketahui oleh oleh mahasiswa, karena saya ngobrol dengan mahasiswa itu di Al-Itqon atau misalnya di Al-Burhan fi Ulumil Quran, berhenti kan biasanya berhenti di cerita bahwa oh, eh, apa Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan enggak, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah begitu eh, didatangi oleh Sayyidina Utsman sebagaimana ada di Sahih Bukhari yang juga itu populer juga bahwa ya di perang perang Yamamah begitu ya, banyak hafid-hafid Quran yang meninggal, kemudian ada kekhawatiran, nah, seperti itu. Nah, nah, nah eh, kemudian setelah itu dikumpulkan Zaid bin Thabit membentuk membentuk apa istilahnya, diminta untuk mengumpulkan eh, lembaran-lembaran Quran yang berserakan itu. Nah, itu kan yang pertama. Nah, yang kedua di masa Utsman bin Affan. Nah, udah berhenti di situ. Tetapi bagaimana dinamikanya, bagaimana polemiknya itu tidak banyak diungkap. Nah, saya itu kemudian ketemu juga tuh dengan artikelnya Umar Hamdan tentang the second canonization of the Quran di masa Abdul Malik bin Marwan. Nah, kalau saya boleh jujur sebetulnya untuk di buku saya ini kan ada 3 periode ya, periode Abu Bakar, periode periode Utsman dan periode Abdul Malik bin Marwan. Nah, untuk di masa Abdul Malik bin Marwan itu saya boleh jujur saya banyak maksudnya menjadikan artikelnya Umar Hamdan itu sebagai rujukan awal gitu. Jadi cerita yang ada di bab ketiga, di bab tentang Abdul Malik bin Marwan itu saya banyak merujuk ke itu artikelnya Umar Hamdan begitu.
Tapi saya telusuri lagi tuh rujukan-rujukannya Umar Hamdan. Nah, saya dalam dalam proses pencarian itu juga sebetulnya saya banyak misalnya membaca Kitabul Mashahif ya Ibnu Ibnu Abi Daud As-Sijistani yang yang terkenal lah dan dan apa istilahnya ditemukan oleh Arthur Jeffrey kan manuskrip itu. Nah, ternyata saya beli kitabnya gitu, Kitabul Mashahif baca. Nah, saya menemukan banyak sekali riwayat-riwayat yang sebetulnya yaitu pro- sejarah pengumpulannya pun tidak monolitik begitu. Kalau kita mau merujuk ke ya misalnya Kitabul Mashahif itu ya. Jadi cerita tentang apa namanya di buku saya juga saya cerita tentang apa istilahnya Umar menghadap kepada Abu Bakar, kemudian berdebat, kemudian meminta Zaid bin Thabit itu hanya satu versi. Nah, kalau di Kitabul Mashaf itu ada sampai 6 versi. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan misalnya yang pertama kali mengumpulkan itu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Nah, dan seterusnya. Saya cerita juga di buku ini begitu. Dan kemudian yang juga tak kalah menariknya, saya juga membaca juga itu Fadailul Qur'annya karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, setelah baca-baca begitu saya menemukan riwayat yang menarik yang juga saya tulis di bukunya ya, di buku saya ya. Mungkin saya ingin share screen apa istilahnya kutipannya biar lebih ini. Kutipan dari Fadailul Qur'annya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Bentar. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ini saya bukanya sambil online. Haddatsana Nuaim bin Hamad an Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Adlan bla 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 an Ibnu Mas'ud aqra rajulan inna syajaratal zakum ta'amul asim ya. Faqala rajul ta'amul yatim faraddadaha alaih falam yastaqim bi lisanu. Faqala atas tati antakul ta'amul fajir qala na'am katanya. Qala faf'al. Nah, ini riwayat ini sangat-sangat menarik. Artinya eh, dalam bayangan saya pada waktu itu ketika Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Qur'an ya seluas itu begitu. Dan maksudnya ini orang yang belajar pun ketika dia lidahnya kesulitan untuk mengucapkan satu kata yang itu sulit begitu ya apa istilahnya Ibnu Mas'ud menoleransi oh ya udah pakai kata yang mirip-mirip begitu yang mirip dengan kata yang dimaksud. nah nah ini yang menarik. Nah, kalau kita mau membaca lebih lanjut misalnya di Fadailul Quran ini Abu Ubaid Al-Qasim ini kitab ini juga dirujuk oleh ini ya oleh apa istilahnya Al-Itqan Asyuti juga banyak merujuk ke Abu Ubaid begitu. Termasuk Ibnu Abi Daud Sijani Kitabul Mashahif juga banyak dirujuk juga oleh Al-Itqan. Nah, misalnya di bab-babnya aja gitu ya misalnya eh babu ma rufi'a minal Qur'an ba'da nuzuli walam yuthbat fil mashaib misalnya kan ada bab-bab yang menerangkan bahwa oh ternyata ada loh ayat indikasi bahwa ada ayat Quran tuh tidak tertulis di mushaf gitu. eh dan seterusnya gitu. Kalau kita mau membaca dua kitab ini aja, Fadailul Quran dan Kitabul Mashahif itu banyak kita akan menemukan riwayat-riwayat yang menarik terkait dengan pengajaran Quran pada masa sebelum ini ya, sebelum sebelum kodifikasi, sebelum Quran menjadi teks final begitu dan seterusnya gitu. Yang saya ceritakan juga di buku saya ini gitu. Nah, itu. Nah, Hmm, nah itu. Nah, mungkin yang ingin saya katakan juga di buku ini
terkait kegelisahan tadi ya sudah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saya sebenarnya dalam proses menulis buku ini sedang dalam ya banyak hektiknya begitu, banyak hektik artinya ngurusin administrasi segala macam. Nah, saya ingin mengatakan mungkin teman-teman di sini yang sudah baca buku akan sangat banyak menemukan di dalam narasi itu kutipan-kutipan kitab. Artinya lagi-lagi dibaca lagi, ditulis lagi judul kitabnya, ditulis lagi judul kitabnya. Kayaknya Kitabul Masab tulis lagi, nanti beda halaman ditulis lagi. Nah, itu sebetulnya eh, jadi saya tuh proses menulisnya itu nulis dulu intinya, maksudnya eh, nulis dulu narasi bukunya. Nah, biar saya tidak lupa footnote-nya itu saya tulis tuh nama kitabnya. Karena setelah selesai satu bab, baru saya kasih footnote. Nah, itu prosesnya. Jadi mungkin teman-teman akan banyak menemukan nama kitabnya itu ditulis gitu di dalam narasi. Nah, itulah. Nah, itu prosesnya tuh seperti itu sebetulnya. Nah, terus juga ya itu ya. Terus juga ini, saya ingin menunjukkan ini. Hmm. Nah, ini ketika saya ya itu ketika saya membaca dua kitab ya terutama yang tadi ya Fadailul Quran dan Kitabul Masahif. Nah, saya jadi berkesimpulan ini. Oh, ternyata Al-Quran sebelum masa kodifikasi itu ya korpus terbuka. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat itu sahabat ahruf, para sahabat punya catatan masing-masing itu dan ya begitu maksudnya Nabi mengajarkan kepada sahabat sesuai dengan kapasitas sahabatnya sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi dalam bayangan saya tidak hanya Nabi yang sangat terbuka itu, bahkan Ibnu Mas'ud pun sangat terbuka gitu ya tidak rigid begitu ketika mengajarkan Quran. Nah, itu ya. Nah, ini kan saya menunjukkan juga di dalam buku juga ada bahwa di 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 dalam catatannya Ibnu Abi Daud As-Sijistani itu susunan surah antar apa kodeks sahabat yang dipegang itu beda-beda gitu. Gitu ya. Nah, terus ini misalnya. Nah, ini kalau kita mau merujuk ke apa manuskrip mushaf awal, nah yang ini apa istilahnya tidak tanpa ada diakritik, tanpa ada syakal, tanpa ada pembatas ayat. Nah, modelnya tuh ya memang seperti ini eh, model tulisannya itu. Nah, yang menarik lagi adalah ketika saya ikut webinarnya sama Monter Yunis. Nah, itu lebih menarik lagi. Monter Yunis bahkan beliau berani katanya kita harus membaca Quran itu kembali pada Rosem kembali pada Rosem Utsman. Nah, Rosem Utsman yang dimaksud oleh Montorinis dan dengan bayangan saya itu beda. Kalau dalam bayangan saya, oh Rosem Utsman itu ya Abu Amr Adani gitu karena sebagai dan siapa muridnya itu saya lupa ya Abu Amr Adani yang merumuskan Rosem. Tapi menurut Montorinis Rosem Utsman tuh ya ini yang belum ada diakritik, yang belum ada shackle. Jadi misalnya menurut Montorinis ya eh, ketika dia ya salah satu tawarannya misalnya menurut Montorinis wala adati dobha itu nggak masuk kata dia, kata Montorinis ya nggak masuk tuh katanya. Yang benar itu bukan wal adati dobha tapi wal ghadiyati subha katanya gitu. Perempuan-perempuan yang berjalan di waktu subuh. Nah, salah satu contoh yang saya ingat lah itu. Nah, itu ya itu dalam arti apa yang ya maksudnya kalau Monterinis tuh lebih ini lagi lebih berani lagi begitu ya terkait dengan
yang statement saya soal Al-Quran sebagai korpus terbuka itu tadi. Itu, nah tidak hanya berhenti di Kitabul Masahif sebetulnya. Misalnya kalau kita mau cari di Abu Amr Ad-Dani, berarti kan ini beberapa abad ya, abad kelima kalau tidak salah Abu Amr Ad-Dani. Setelah Ibnu Abi Du'ad Sijistani, eh, selain Al-Muqni, misalnya kalau kita baca Al-Muqni juga di situ eh, apa Abu Amr Ad-Dani juga menyebutkan perbedaan-perbedaan apa mushaf, misalnya perbedaan-perbedaan tulisan. Nah, di salah satu kitab yang lain misalnya di sini Al-Bain fi Adil Ayil Quran juga masing-masing mushaf di berbagai wilayah misalnya jumlah ayatnya itu beda-beda. Nah, gitu. Nah, nah itu. Nah, saya ingin juga tadi saya lupa sampaikan bahwa saya melihat riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Amr Ad-Dani misalnya ya. Riwayat yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Abi Dawud Sijistani atau Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam misalnya di dalam Fadailul Quran itu sebagai ya catatan sejarah gitu ya. Jadi saya tidak membayangkan ini sahih apa doif gitu. Tidak, tapi saya memosisikan bahwa oh catatan-catatan itu penting sebagai ya udah sebagai data sejarah saja bahwa siapa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu dia pernah mencatat menuliskan begitu catatannya terkait dengan fenomena Quran, fenomena mushaf Quran di masa mereka gitu. Nah, terus di bab akhir di buku saya kan bertanya juga tuh. Jadi sebetulnya kalau misalnya di masa siapa di masa Abu Ahmad Adani misalnya ya ini ya, ini kan jauh setelah Abdul Malik bin Marwan jauh juga ini sebetulnya. Nah, terus di masa siapa dong Quran itu mulai final, mulai fix. Nah, kalau kalau dalam penulisan mushaf sebetulnya bisa jadi ini bisa jadi ya karena belum ini bisa jadi mushaf itu mushaf Qurani apa istilahnya tulisannya ini sama seperti kita itu di masa ini di masa abad keempat nih 391. Nah ini tuh saya lupa nama nama penulisnya ini saya nggak ditulis lagi di sini ya. Yang di dalam buku saya sebut. Bentar saya cek dulu. Nah, Mushaf Ibnul Bawwab. Nah, ini Mushaf Ibnul Bawwab. Nah, Ibnul Bawwab ini dalam satu riwayat beliau ini adalah memang memang penulis mushaf yang dalam satu riwayat diceritakan bahwa kalau dia menulis huruf fa 1.000 kali gitu berapa ratus kali atau ribuan kali akan sama persis tulisannya itu kata kata satu riwayat di sini saya ceritakan juga di buku. Nah, nah itulah. Nah, saya sendiri pun tidak tidak ada klaim kapan sebetulnya mushaf Al-Quran ini betul-betul fix begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat manuskrip, nah mushaf Ibnul Bawab ini yang manuskrip mushaf Quran yang lengkap dari surah Al-Fatihah sampai akhir dan apa istilahnya bentuk tulisannya atau pola penulisannya itu mirip dengan apa yang kita baca hari ini. Itu mungkin itu dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wildan. Selanjutnya, pembedah buku yang pertama, kami persilahkan Beli Mata Sauda. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya eh, saya ucapkan selamat kepada Mas Wildan atas terbit bukunya. Eh, saya ingin bercerita mungkin satu BTS behind the scene penulisan bukunya itu. Misal saya mau minta tolong Mas Wildan untuk jadi host ngaji rutinan kan ada Tafsir Al-Quran itu punya ngaji kitab rutin setiap Rabu malam Kamis. Misal saya minta tolong Mas Wildan waktu menulis buku ini, saking dari hektiknya tadi,
Maaf Mbak Lim, saya belum bisa jadi host karena masih fokus menyelesaikan tulisan katanya. Ya Alhamdulillah, akhirnya tulisannya atau bukunya bisa sudah terbit dan Alhamdulillah dan karena mengingat itu saya tahu bagaimana usahanya yang begitu luar biasa. Kemudian eh, dari awal saya sudah apa istilahnya luar biasa begitu, jadi tidak begitu banyak eh, kritik yang bagaimana begitu dari saya ya. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sebagai tanda saya sudah membaca bukunya begitu. Oke, saya share screen. Eh, Oke, judul yang ingin sebagai tanggapan setelah membaca bukunya Mas Wildan. Sebenarnya judulnya juga saya ambil dari kalimat atau pernyataan ya, potongan pernyataan di kata pengantarnya kalau nggak salah ya. Bahwasanya buku ini itu berbicara sama dinamika dan polemiknya dan saya melihat sejarah Mungkin share-nya dimatikan dulu, boleh. mushaf Putus-putus begitu dan soalnya. menjadi mushaf. Halo, boleh. Iya, maaf saya barusan keluar dari Zoom. Saya izin off cam aja ya, biar lebih Itu ini. share screen-nya aja, boleh. Yang Oke, dimatikan. iya. Kalau kamera masih bisa kayaknya. Oh, berarti nggak usah share screen gitu ya? J. Oke. Berikutnya, ya, saya mulai merespon mengenai spesialisasi buku ini gitu kan. Saya itu ingat pernah mau menulis tugas tentang sejarah ilmu Al-Quran. Tapi ketika mencari data mengenai sejarah ilmu, khusus sejarah ilmu ulumul Qurannya atau ilmu-ilmu Al-Qurannya, itu lebih banyak nemunya itu di buku ilmu ulumul Quran yang bertema ulumul Quran. Dan bahasan sejarah ulumul Quran sendiri itu sangat sedikit gitu. Namun di akhir-akhir ini saya sudah mulai menemukan setidaknya ada tiga buku. Di antaranya itu ada Tarikhul Quran wa anwa apa tarikh ulumul Quran tarihuhu wa tasnifu anwa'i itu ada. Nah, maksud saya adalah spesialisasi membahas sejarah mushaf Al-Quran dalam buku ini itu pertama dari segi kemudahan orang yang ingin mencari data khusus mengenai sejarah mushaf Al-Quran itu sangat berarti gitu. Buku ini sudah memberikan kemudahan terhadap peneliti atau mahasiswa ilmu Al-Quran itu ilmu Al-Quran dan tafsir begitu juga peneliti-peneliti begitu. Jadi tidak harus apa istilahnya ya membuka sejarah Al-Quran secara umum begitu. Karena memang yang lebih banyak yang sudah ada itu bertemakan sejarah Al-Quran. Tarikhul Quran secara garis besar, kemudian di dalamnya itu apa istilahnya, kemudian di dalamnya itu baru ngomongin tentang sejarah Mushaf Al-Quran. Kemudian eh, berikutnya yang ada di yang ada di buku ini, tadi saya sampaikan, saya singgung bahwa ada pernyataan aspek kebaruan yang ingin diangkat adalah konteks sosiohistoris pada periode penting perkembangan mushaf Al-Quran. Eh, dan saya kira apa namanya
konteks sosiohistoris yang dimaksud tadi adalah dinamika dan polemik dan lebih kepada apa istilahnya itu sisi politiknya ya. Dan berhasilnya Mas Wildan dalam buku ini adalah yaitu mengumpulkan data, kemudian mengolah riwayat-riwayat itu sehingga tampak secara kronologis gitu bercerita mengenai transformasi Al-Qur'an dari yang asalnya lisan, transmisinya tidak berbentuk tulisan tapi kemudian menjadi mushaf. Jadi ketika membaca itu seperti memang membaca sebuah cerita habis ini apa gitu habis ini apa gitu sejarah mushaf Al-Qur'annya dan eh saya eh, apa ya mengutip karena di sini apa ya karena di sini juga mengambil istilahnya Muhammad Arkun ada korpus tertutup gitu kan. Jadi kemudian saya membuka Arkun juga gitu dan di situ memang di 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 bagian Quran, di bagian ketika membahas Quran itu Arkun bilang bahwasanya eh, para peneliti, para sejarawan modern kalau diterjemahkan telah meneliti tentang transformasi Al-Quran ini ke dalam bentuk mushaf dengan kritis, terutama karena Al-Quran disusun dalam iklim politik yang sangat bermasalah. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya konfirmasi ke Mas Wildan adalah apakah memang penelitian ini ketika ketika sedang meneliti dan sekarang maksudnya apakah menguatkan dari pernyataan Arkun yang begini, yang dari apa istilahnya, yang dari peneliti-peneliti sebelumnya juga banyak yang eh, apa mempunyai data bahwa memang eh, penyusunan mushaf Al-Qur'an itu berada di dalam apa kondisi politik yang sangat bermasalah gitu sehingga kayak misalnya pada masa dan terbukti ya dan terbukti penyusunan mushaf Al-Qur'an itu kan dibagi ya periodenya itu berdasarkan kepemimpinan itu ada pada upaya awal pengumpulan Al-Qur'an itu kan pada masa Abu Bakar, pada masa kemudian penyusunan kodifikasinya di masa Utsman dan seterusnya itu. Apakah memang mengiyakan gitu dari penelitian ini kemudian mengiyakan bahwa memang penyusunan mushaf Al-Qur'an ini ada disusun dalam iklim politik yang sangat bermasalah. Dan saya kira buku ini tidak hanya kalau memang setuju dengan itu ya, buku ini memang tidak hanya menguatkan tapi juga mendetailkan, menjabarkan kronologis bermasalahnya itu seperti apa gitu. Jadi itu juga menambah apa istilahnya ya, ya menambah data bahwasanya memang mushaf Al-Qur'an yang yang ada sekarang itu tidak kemudian tiba-tiba ada tapi ya banyak hal yang terjadi di dalamnya gitu kan. Dan berikutnya saya tertarik karena tadi ada istilah adaptasi istilahnya Arkun yang apa korpus tertutup itu saya jadi eh, apa di bukunya itu kan ada mushaf resmi di buku Mas Wildan itu apa ya apa mushaf resmi gitu kan. Nah, saya juga di Arkun juga akan ada official corpus gitu kan. Apakah pengertiannya memang sama seperti yang digunakan Arkun dan apakah memang terinspirasi dari Arkun gitu loh kok kok ini gitu kok istilah-istilah yang dipakai itu mirip gitu. Kemudian yang terakhir saya singkat saja yang saya highlight itu di penutup juga di bagian penutup. Akhirnya diskusi ini kemudian membawa penulis ini mempertanyakan tentang otentisitas Al-Qur'an. Apakah sama dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kan begitu. Saya kira itu juga menjadi apa ya ciri khas ya dari penulis buku ini dari Mas Wildan bahwa memang di samping diskusi yang menyangkut tentang Al-Qur'an yakni kitab suci umat Islam gitu, masih kemudian muncul pertanyaan seperti itu membawa ke keaslian Al-Qur'an dan jawabannya juga saya kira tidak melupakan sisi teologisnya. Makanya tidak heran saya juga membaca apa istilahnya dari
eh, apa dari Pak siapa itu Pak Jajang ya di awal buku itu bahwasanya posisinya itu di tengah-tengah gitu. Ada tidak meninggalkan sisi keimanannya tapi tetap membawa sisi historisnya begitu. Dan saya kira ini ciri khas karena ada di bawah naungan PSG ya. Saya kira ini juga menjadi ciri khas dari PSG ya. Artinya sisi teologisnya tetap ada, tapi juga kritis gitu. Sisi ilahinya tetap ada, tapi tidak melupakan unsur manusiawinya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Limatus Sauda. Pemaparan yang mengerucutkan buku ini ya, semakin memanas Oh kira-kira iya, isi tentang buku ini. sebentar boleh nggak? Ya, silakan Di Bu Lim. halaman 43, mungkin ini tipe aja ya, cuma saya ini kan aja. Di halaman 43 itu kan ada Al-Baqarah ayat 128, tapi di tabel itu 158 ya, tipe duanya aja. 128 kan harusnya 158. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya pembedah yang ketiga ya. Eh, Silakan Pak Muammar. Siap, siap. Baik, ini diingatkan ya Mas kalau terlalu lebih dari 15 menit. Baik, pertama selamat Mas Dan. Kok bisa ya Siap, terima 2 tahun ngajar mata kuliah terus jadi buku? Saya aja 3 tahun atau 4 tahun sudah mengajar mata kuliah orientalisme dan belum jadi buku. Semangat, selamat lah pokoknya ya. Itu pencapaian sih di tengah kesibukan segala macam. Saya bisa mengerti bagaimana effortnya dan lain sebagainya. Terusnya ini dari sini aja udah jadi inspirasi tuh bagi para para dosen ya di AT. Ya, semangat, selamat. Terus nomor 2, bagian Omar Hamdan saya baru notice juga sih. Cuma beberapa kali sekilas kayak, oh ini Omar Hamdan, Omar Hamdan. Tapi dari pengakuan Mas Wildan semakin clear. Nah, menurut saya itu pelajaran penting juga sih bagi kita dosen maupun mahasiswa sih. Kadang triggernya itu bisa jadi satu buku atau satu artikel yang wow banget dan kita bisa kembangkan lagi gitu. Itu bagi pengantar ya. Nanti izinkan saya untuk saya agak random Mas. Saya mencoba menyampaikan secara terstruktur tapi ya ini ya saya buat sampai last minute tadi. Pertama, mengapa buku ini penting dibaca? Ini endorsement saya. Meskipun saya nggak diminta nulis endorsement juga di awal. Pertama, banyak perdebatan kritis yang diulas. Ini betul. Jadi bertebaran, meskipun kadar elaborasinya ada yang mendalam, yang khas, kalau bahasanya Pak Jajang sih mencari aman ya, khas, ya sudahlah, biarlah begitu, gitu. Yang penting kita tahu perdebatannya. Tapi perdebatan yang diulas. Nomor 2, menurut saya ini bagian penting juga revitalisasi Kitabul Masahif karya Ibnu Abi Dawud As-Sijistani dan Fadhail Quran karya Abu Al-Qasim bin Salam. Pokoknya saya kalau tentang klasik-klasik tuh selalu suka gitu. Jadi Kitabul Masahif ini teman-teman memang bisa jadi bahan awal yang baik kalau kita mau mencari kayak narasi yang aneh-aneh gitu, yang tandingan-tandingan dari yang mainstream begitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Mas William. Menurut saya sebagai sebuah buku ya, tentu kemudian Mas Wildan tidak bisa 100% mewakili Ibu Nabi Dawud As-Sijistani. Saya mau bilang bahwa bukunya tebel banget, 900-an halaman. Nah, teman-teman bisa lebih dalam lagi, mungkin triggernya dari Mas Wildan ini, kemudian bisa ambil angle-angle lain atau pembahasan-pembahasan lain yang belum dibahas. Menurut saya ini karya yang perlu direvitalisasi. Almarhum Ustadz Abdul Jalil, almarhum itu selalu kalau bicara tentang tarikhul Quran, merujuknya ke Kitabul Masahif. Apa-apa Kitabul Masahif. Jadi ini kitab penting sekali bagi para pengkaji tarikhul Quran maupun ulumul Quran secara umum. Yang saya agak bertanya, kenapa Fathul Quran karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam? Dan ini mungkin bisa dijawab sama Mas Wildan. Soalnya teman-teman, buku ini namanya Fathul Quran ya. Kalau di versi yang saya punya itu 2 jilid memang. Tapi di jilid pertama itu full tentang fadilah-fadilah. Meskipun secara umum dia mulainya dari umum banget ya. Fadilah pembaca, fadilah ini, fadilah gitu gitu. Nah, bagian tentang menjelaskan tarikhul Quran, saya pikir tidak terlalu banyak. Tapi bagusnya Mas Wildan itu bisa
untuk melihat bahwa ada sebab itu loh di eh, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Babu ta'lifil Quran, babu dikruma rufi'a minal ba'da nuzulihi walam yusbat fil masahif ila akhiri. Sekitar ada 4 atau 5 bab. Dan itu dielaborasi penuh oleh Mas Wildan. Ada di bab 4 atau bab 3 ya dari buku ini. Itu juga bisa jadi satu prototip ya bagi teman-teman. eh, bahwa inspirasi itu bisa datang dari, mungkin saya bisa menyebut, mungkin bagian bukan bukan bagian yang diunggulkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, karena ini kan di luar fadilah-fadilah fadha'il yang secara umum. Tapi bagaimanapun eh, genre itu berkembang. Kitab Fadhoil tuh dulunya memang begini. Dia mengcover segala jenis informasi tentang Quran. Jadi karena Quran itu mulia, dia punya fadilah, maka segala hal yang berkaitan dengan Quran itu masuk ke dalam kategori Fadhoil atau fadilah itu. Cara berpikirnya begitu. Baru kemudian belakang-belakang Fadhoil bisa mengerucut dan mungkin bagian-bagian seperti ini tidak dikesampingkan lagi. Pokoknya saya, pertanyaan pertama ya, mungkin nanti dijawab Mas Wildan. Ini kenapa bisa sampai ke Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam? Apakah tidak ada kesadaran bahwa oh ini kitab Fadhoil sehingga informasi-informasinya eh, ya kurang begitu, kurang dianggap eh, otoritatif atau bagaimana? Meskipun tadi sudah dijawab. Dijawab beberapa alasan adalah karena Itqon, Zarkasi juga merujuk kepada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Baik. Terus yang ketiga, mengapa ini menarik ya? Itu banyak pendapat dan analisa, dan saya suka karena memakai diksi saya. Itu sebuah kepedean akademik yang terus saya encourage ke teman-teman mahasiswa ataupun ke diri saya sendiri, bahwa ya benar, keakuan itu harus muncul dalam sebuah karya. Ketika saya membaca bukunya Mas Huda dan ada kata sayanya, itu kayak oh dia memang berargumen. Nah, itu personal sekali. Itu bagus, memberikan kesan yang bagus bagi saya. Saya kasih contoh ya yang saya screenshot di samping ini. Kata Hijaz dan Madinah digunakan setara kemudian oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi dia membandingkan mushaf Madinah dan mushaf yang dari Irak, yang Syam itu. Terus kesimpulannya, maksud saya menduga Abu Ubaid tidak menemukan perbedaan antara mushaf yang berada di Hijaz, sehingga kata Madinah seolah mempresentasikan juga salinan mushaf yang ada di Makkah. Poin saya ini sih, saya kotai dengan memilih kata saya itu keberanian yang menurut saya atau dihargai dan kita lestarikan. Karena tradisi artikel-artikel sekarang penulis-penulis gitu ya, menurut saya itu itu kurang kurang nendang gitu. Tapi kalau udah pakai saya atau kami, itu juga terlalu polite ya, terlalu sopan. Tapi kalau udah saya itu perlu kita lestarikan. Next, mengapa buku ini penting dibaca ya? Terus poin saya adalah sangat bisa dinikmati spesialis, utamanya kita para pengkaji. Saya mas spesialis bukan harus pakar profesor, itu enggak, tapi ya kita Quran tafsir, mahasiswa dosen itu bisa menikmati. Tapi kadang itu perlu dibaca 2 atau 3 kali. Itu mungkin pengalaman saya ya. Artinya ini sangat kita tuh kadang kalau nggak konsen itu bisa hilang di dalam lautan kata gitu loh. Jadi buku ini bukan buku yang bisa dibaca sambil misalnya nunggu apa atau sambil rapat atau sambil apa begitu. Pokoknya beberapa part tuh harus baca kata per kata, harus fokus gitu. Itu di satu sisi menunjukkan ini serius dan ini bagus. Terus disusun dengan baik menurut saya sih, kalau dari segi susunan argumennya, daftar isinya menurut saya well written sekali. Kemudian menyasar 2 patahan penting dalam sejarah pengumpulan Al-Quran, yaitu era Utsman dan Abdul Malik bin Marwan. Meskipun bagian Abdul Malik bin Marwan juga kurang kurang dielaborasi ya, karena ada banyak, misalkan Fred Danner juga nulis itu, terus kemudian siapa itu Robert Hoyland juga menyinggung tentang Malik bin Marwan, itu sepertinya belum masuk juga. Tapi mungkin ya biasa lah, penulis kan tenaganya habis di depan ya, jadi nanti kita tunggulah karya-karya selanjutnya. Terus menurut saya kritik tradisi yang dilakukan Mas Wildan itu paling tepat sekarang. Meskipun Prof Jajang mereka kan mengkritik ya ini tradisional atau neo tradisional begitu. Tapi bagi saya, kita sebagai Muslim akademisi itu yang cocok begini nih. Jadi ada ada 4 ya: deskriptif, kritik tradisi, kritik sumber, revisionis. Secara umum pemetaan yang bisa dilakukan. Apa tuh kritik tradisi begini? Jadi kita punya turos, kita punya kitab-kitab, ya sudah kita paparkan, kita kaji, kita komparasikan dan sebagainya. Meskipun ini memuaskan, bagian ini tidak, tapi tetap saya apresiasi ini bagian dari kritik tradisi yang
perlu kita galakan dan saya senang. Saya sendiri kalau diminta untuk mengidentifikasi Bapak cenderung kemana, saya condong ke kritik tradisi. Artinya buku-buku seperti ini yang saya bisa menikmati, gitu. Baik, terus ada peka dengan sejarah literatur. Nah, yang saya maksud literatur tuh begini, ini kutipan dari Mas Wildan juga ya. Ya, misalkan ada satu analisanya mengatakan eh, dalam kitabnya Ibnu Abi Dawud itu Sahih Bukhari tidak dijadikan rujukan. Kenapa? Karena pada masa Sijistani, sorry, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim belum menjadi rujukan otoritatif. Meskipun Bukhari kan meninggal 200 sekian, Sejistani 300-an ya, tapi ada perbedaan teritori dan tidak punya akses segala macam. Baru kemudian Sahih Bukhari itu menjadi suatu hal yang wah itu di abad keempat. Menurut saya itu kesadaran sejarah literatur yang harus kita punya dalam setiap usaha kita untuk membaca tradisi. Dan itu beberapa hal tercerminkan dari cara Mas Yudan menganalisa. Menurut saya penting sih. Oke, ini bagian yang penting juga sih. Ada banyak provokasi loh ternyata kalau teman-teman jeli itu. Yaitu bisa jadi kamu kita capture gitu, kita up, kita lebih bukan lebay ya, kita up lagi diskusinya itu bisa menjadi trigger-trigger banyak sekali bagian yang menurut saya sangat provokatif dalam konteks yang baik ya, Mas. Kan ini ya. Meskipun tidak dimungkiri bahwa mushaf atau bacaan tersebut dianggap sudah hilang, akan tetapi saya melihat data riwayat tersebut sebagai bagian dari kejujuran para sarjana muslim. Mereka tidak berupaya menyembunyikan atau menghilangkan riwayat terkait banyaknya ragam bacaan. Jadi menurut saya itu cukup cukup apa namanya provokatif juga. Bisa jadi asumsi saya soal keraguan atas otentitas ini keliru bla 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 ilah ini. Nanti beberapa teman bisa eh, lacak itu. Ini juga cukup provokatif nih menurut saya. Jadi dengan data-data yang ada tentang ikhtilaf mushaf, saya ingin mengatakan bahwa klaim tentang mushaf pada Utsman sudah final atau sama persis dengan mushaf yang beredar saat sekarang itu tidak mendasar, tuh kan? Jadi kayak ini bisa jadi nih pijakan kalau Anda mau melanjutkan lagi diskusi-diskusinya gitu. Berdasarkan catatan riwayat Abu Ubaid, kita juga mengetahui bahwa pola penulisan mushaf saat ini lebih banyak mirip dengan mushaf Irak dari mushaf Hijaz. Jadi yang belum baca di chapter 3 atau enggak 4 ya 3 itu ada, jadi kalau kita baca Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ada dua bab tadi ya. Itu ditaruh oleh Mas Wildan dalam tabel. Kemudian ada klasifikasi ini mushaf Irak, ini mushaf Hijaz. Logikanya kan harusnya mirip Hijaz ya, karena Utsman itu lokasinya di sana. Nah, ternyata setelah dibandingkan oleh Mas Wildan, berdasarkan riwayatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, itu lebih mirip dengan Irak. Jadi justru ini bagian akhirnya ini provokatif banget nih. Artinya selain tidak sama persis, mushaf sekarang juga lebih banyak kesamaan dengan mushaf sekunder yang berada di luar wilayah Madinah, tempat Utsman bin Affan tinggal. Tinggal saya itu masih penasaran, what does it mean gitu, kayak ya terus ini apa artinya ya, Mas gitu. Kayaknya Mas Widan masih menyimpan itu ya, menyimpan jawaban itu untuk next sih. Tapi saya boleh dong bertanya, karena saya nggak puas. Maksudnya oke datanya ini. Memang begini, kita sebagai sejarawan itu ada dua madhab ya. Yang pertama makro historian sama mikro historian. Biasanya yang paling aman tuh memang mikro historian. Ya sudah tanya bilang begitu, nggak usah diinterpretasikan lebih jauh. Yang jelas, oh ini beda dengan versi apa namanya yang kita punya sekarang ternyata lebih dekat dengan versi yang sekunder, bukan versi yang primer. Terus nggak usah diapa-apain deh, memang begitu kok sejarahnya mikro historian. Tapi kan kita suka ya kayak teori-teori konspirasi gitu loh, itu di abstrak yang besar gitu. Jadi apa ya kira-kira gitu. Nah ini saya tulis di sini sih poin yang nanggung sih. Mohon maaf kalau saya keliru karena saya punya ekspektasi sih kayak apa ya. Ya?" Jadi setelah Utsman bin Affan menyelesaikan kodifikasi, berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga kemudian gimana ceritanya panjang sekali sampai kemudian kok lebih mirip dengan mushaf yang di Irak, tidak di yang Hijaz. Nah, menurut saya ya tentu sudah terlihat dari buku sih Mas. Ini bagi saya kurang tebal sih. Ya karena dalam arti positif ya, saya pengennya kayaknya kita harus lebih berani deh untuk atau mungkin nunggu Mas Wildan S3 dulu baru dia berani untuk punya abstraksi-abstraksi yang lebih umum gitu. Baik, kayak gini juga hidup saya provokatif sih. Kayak akan tetapi bila kita menggunakan aktivitoris, ini pertanyaannya adalah apakah mushaf kita sama dengan mushaf Utsman? Dijawab ya atau dia dan tidak. Ya bla 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 ini bagian tidaknya. Nanti jangan baca sendiri menarik sekali bukunya. Tidak
artinya historik yang saya maksud adalah catatan-catatan riwayat yang terdapat di berbagai kitab tarikh, ulumul Quran, hadis dan sebagainya. Saya menilai bahwa catatan tersebut sangat beragam, bla bla bla. Intinya ya kalau mau boleh jujur masih banyak sekali lubang-lubang di antaranya dari Ibnu Abi Dawud, Fadhil Quran. Itu kalau kalau kita sudah tidak terjebak lagi, oh ini eh, riwayat mainstream, oh ini riwayat yang mungkin sekunder atau apa ya. Yang penting itu kita hargai semuanya dan kalau begitu sudah gambarannya lebih semakin luas. Kira-kira begitulah yang saya tangkap gitu dan itu provokatif. Nanti bisa capture terus Anda viralkan nanti biar yang disalahkan Mas Wildan tuh. Kalau tapi itu yang biasa kita bahas di kelas ya sebelumnya. Ini tidak ada masalah dengan itu. Baik. Terus mohon izin ya, Mas saya mungkin 5 menit lagi untuk menyelesaikan ini. Nah, ada catatan minor dan catatan beberapa catatan besar sih. Catatan minornya adalah referensi untuk rujukan unik itu tanpa halaman. Misalkan ada Creating the Quran Shoemaker ya di halaman 7 itu karena saya tahu bukunya itu kan bukunya tebel, terus dia babnya agak agak apa namanya gado-gado gitu kan, random dari satu. Nah, menurut saya perlu di kan bagian mana. Terus ada disebut juga Mahmud Romyar tentang teks Mushaf Ali yang lengkap dengan sababun nuzul dan nase manso. Ini juga cuman ya Tarikhul Quran gitu. Kita sih pengen dibantu untuk melacak di halaman berapa dan di mungkin di bab apa gitu. Cuma ada beberapa tipe dan transliterasi yang kurang, tapi ini tidak mengurangi eh, ide dan apa nilai dari karya Mas Wildan. Terus saya kemungkinan tidak akan membahas ini ya biar cepat ya. Yang jelas ini klaimnya Mas Wildan begini. eh, jadi apakah deskriptif atau kritik tradisi ini monggo disimpulkan. Saya sih tetap meyakini ini bagian dari kritik tradisi bahwa kemudian di beberapa tempat kurang mendalam itu hal yang sangat wajar dalam kepenulisan. Baik, ini catatan beberapa catatan saya. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 catatan. Iya, iya. Yang ini membuka ruang untuk diskusi ya. Nah, yang saya sebut tadi begini, misalkan ada data tuh di Mas Wildan tuh. Ini yang sederhana saja ya. Matinya Rasulullah SAW. Apakah waktu duha, tengah hari, dan malam hari subuh? Itu kan nggak beda sekali ya, duha, tengah hari, menjelang subuh. Terus ya ala-ala inilah al-jam'u wa taufik. Nggak usah dibahas lah kayak gitu. Lepas dari perbedaan, yang pasti adalah kan gitu. Itu tipikal-tipikal. Ya sudahlah kita ambil brohnya gitu. Nggak usah mencari historical certainty-nya gitu. Nah, makanya saya kasih note di sini. Mengapa untuk hal yang begini saja tidak ada kesepakatan? Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar gitu? Terus bagaimana seharusnya kita mensikapi perbedaan-perbedaan seperti ini? Apakah eh, posisi kayak Mas Wildan itu yang maksudnya ya berusaha mencari titik tengah dan tidak mengejar historical certainty tepat nggak sih kita pertahankan untuk jangka waktu yang lama? Karena kan tenaga kita banyak nih, dosen banyak, mahasiswa banyak. Saya selalu mengarahkan untuk coba satu kasus saja kejar sedetil mungkin. Ini kan tentu kalau di perdalam kan bisa ya. Oh, kitab-kitab hadis dibuka-buka lagi, kitab tarikh dibuka-buka lagi gitu. Oke, itu satu catatan. Nomor dua, ini kritiknya Pak Jajang ya, bermula dari asumsi kritis, berakhir dengan kesimpulan neo-tradisionalis. Tapi saya nggak begitu um, setuju juga kan. Maksudnya ya to some extent ada benarnya juga, tapi saya sebut tadi saya sangat mengapresiasi usaha untuk kritik tradisi yang dilakukan oleh Mas Wildan. Di antaranya begini nih, bla 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 gitu kan, ada disebutkan para ulama Syiah, Mushaf Ali segala macam tadi ini Kodek Ali konteksnya. Ada satu referensi yang belum dikutip, Insert of Kodek Ali, Saifuddin Kara, sepertinya bisa, ya, karena memang ya keterbatasan ya, tapi bisa dielaborasi lebih dalam. Pada akhirnya kesimpulannya siapapun yang menginisiasi dan melakukan proyek pertama dilakukan sebagai upaya agar Al-Quran bla 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 gitu. Jadi ini polanya kayak yang pertama tadi. Oke, memang ada beberapa variasi, tapi memang bukan kapasitas saya dalam buku ini untuk mencari kebenaran sejarah. Pokoknya kita ambil pola umumnya. Kira-kira begitu. Saya mengantisipasi ya, bukan berarti mengurangi value dari buku ini, tapi kira-kira nanti akan banyak, akan ada beberapa seperti itu. Baik, nah ini menurut saya juga penting nih. Selain riwayat yang diambil dari Bukhari dan Muslim, riwayat lain yang sering dikutip adalah tentang perintah Nabi untuk menulis ayat Al-Quran dan meletakkannya dalam surat tertentu. Itu pasti yang dimaksud adalah do'u ayatakada fi surati kada ba'da surati kada.
itu selalu saya ini tuh ada masalah besar dalam apa namanya riwayat ini. Di antaranya adalah yang selalu saya yang beberapa kali saya pertanyakan dalam diri saya sendiri dan saya minta Mas Wildan untuk jawab juga. Kok nggak ada ya contoh yang lebih eksplisit gitu. Misalnya do'u ayata dzalikal kitabul la raiba fi ba'da alif lam mim misalnya. Atau ya itu mungkin terlalu gandeng ya atau yang apa lah random banget di tengah-tengah apa ada apa gitu. Jadi benar-benar yang kita punya tuh doa ayat kada bisrotika ada surat kada itu eh, lebih mirip abstraksi belakangan sih menurut saya. Lebih mirip teorisasi belakangan orang yang kemudian gini loh polanya setiap ada sesuatu itu Nabi berkata taruhlah ini di sini gitu. Meskipun eh, banyak apa mungkin riwayat-riwayat begitu saya meragukan itu memang eh ya itu kan juga redaksi dari sahabat ya bukan Nabi langsung. Tapi saya mungkin Mas Wildan pernah meneliti lebih jauh. Ada nggak sih yang lebih eksplisit dari ini gitu? Karena ini tuh sentral banget dalam argumen yang mengatakan bahwa misalkan ini sentral banget dalam argumen bahwa urutan ayat itu dari Nabi gitu. Selalu memakai kembalinya ke ini gitu. Nah, padahal saya masih penasaran sih Pak supporting evidence untuk mendukung hadis ini gitu. Nah, itu bisa diriset tuh teman-teman yang kurang ini ya. Nah, ini kritik Mas. Meskipun Mas Wildan sudah mengklaim ya, term mushaf dan kiroah menurut saya itu tidak tepat pemadanannya. Jadi, meskipun sudah di anu sih, sudah diklaim di awal, namun secara konsep dan pengertian istilah mushaf dan kiroah berbeda, akan tapi pada bagian ini kedua istilah digunakan secara bersamaan. Memang kalau kita baca Kitabul Mashahif memang begitu tuh, mushaf ini ya, mushaf Umar bin Khattab radhiyallahu an bla bla bla. Kemudian ada kata inna kata kro sirotoman gitu. Sehingga kemudian dalam dalam gampangnya ini ada mushaf slice kiroah Umar bin Khattab. Tapi kok feeling saya yang diimajinasikan oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani menyebut mushaf Umar bin Khattab itu memang beneran mushaf gitu. Memang benar mushaf. Jadi eh, kalau kita mau slice kiroah ini agak misleading begitu. Ya bahwa kemudian termnya mungkin agak mirip ya, tapi menurut saya ini lebih baik dipisahkan. Dan sebenarnya Mas Hudan juga memisahkan itu di halaman 60. Dia membedakan antara mushaf dan kiroah. Ya mungkin itu catatan dari saya. Baik, 3 slide lagi Mas. Nah ini tentang em, menyebut Quran korpus terbuka. Saya mau standing point saya dulu. Saya tuh setuju. Dan itu yang selalu ya kita kaji di kelas. Saya setuju bahwa korpus Al-Quran di era awal itu terbuka. Dan Mas Wildan punya penjelasan panjang ya, definitif dan terminologis tentang apa yang dia maksud sebagai korpus terbuka. Di antara evidensinya ya perbedaan kiat, kemudian keterbukaan tadi apa disebutkan contoh dari siapa tadi ya, sorry yang eh, apa Athim dengan Fajir itu juga bukti dari keterbukaan. Saya setuju. Tapi yang saya pengen diskusikan lebih lanjut atau wanti-wanti adalah sebenarnya ini tuh panjang loh ceritanya. Kalau kita menyebut Quran sebagai korpus terbuka itu minimal ada dua hal ya. Pertama, ini tentu baik dalam hal membuka ruang untuk kajian diakronis aspek Al-Quran. Kajian diakronis itu kan ada dua. Yang pertama kajian diakronis atas istilah-istilah term-term gitu. Biasanya, oh ini makiyah bagaimana, ini madaniyah bagaimana. Itu sudah umum. Nah, kajian diakronis kedua itu adalah kajian terhadap teks Al-Quran sampai dia berkembang menjadi saat ini gitu. Kalau kita mengamini Quran sebagai korpus terbuka, harusnya seperti ini digalakkan. Dan mohon maaf kalau ada temuan-temuan yang bisa jadi eh, ya butuh penjelasan ya kita harus siap untuk menerima itu gitu. Saya contoh yang sudah mungkin beberapa kita baca ya yang Nikolai Sinai surat An-Najm. Nah, ini panjang banget nih suratnya. Apa ayatnya? In hiya illa asma sama itu antum wa abaukum ilakhiri. Menurut kajian filologis dia ini nggak nyambung deh dengan rima yang dikembangkan di secara keseluruhan. What does it mean? Apa artinya? Ya mungkin memang secara tekstual itu bukan bagian dari surat An-Najm pada periode awal, terus somehow ada bahasa dia edition ya, penambahan. Tapi bukan berarti penambahan oleh orang lain atau oleh pemalsu atau oleh siapapun bisa jadi memang di era Nabi kan kita memahami Quran sebagai 23 tahun ya. Ya mungkin bisa jadi di proses itu ataupun bisa jadi penambahan ini ya di era-era setelahnya. Jadi ini menurut saya konsekuensi dari korpus terbuka meskipun orang-orang seperti Nicholas ini juga nggak mau kayak
kita jangan buat argumennya bombastis, yang penting evidennya apa, argumennya apa, hati-hati gitu. Tapi artinya riset-riset seperti ini tuh menurut saya harus dibuka dan nggak masalah karena kita udah punya payung argumentasinya tadi tuh, korpus terbuka itu. Jadi riset terhadap bentuk-bentuk ayat atau ayat tertentu yang tidak sesuai dengan rima ayat dalam yang lain itu harus digalakkan. Menurut saya implikasinya akan ke sana. Terakhir nih, tentu kesejarahan teks dan doktrin keterjagaan Al-Quran. Meskipun Mas Firdan nggak nyinggung sama sekali sih di apa namanya di bukunya tentang wa inna lahu lahafidun itu. Tapi sebenarnya poin saya adalah kalau dicari-cari itu sebenarnya ada saja. Bukan maksudnya kita cari-cari ya, tapi sebagai sebuah diskusi ini tuh memang hidup gitu. Ini saya sebutkan contohnya dari tafsir Al-Kashfu wal Bayan karya Sa'labi ya. Saya kalau nyari yang aneh mesti dari Sa'labi ini. Kan wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, kebanyakan memang mengaitkan ini minal batin wa minasyayatin wa ghairihim ayyaziduhi wa yanqusu minhu wa yubaddilu harfan. Sebenarnya kalau pakai tafsir ini itu agak agak susah tuh masuk terminologi korpus terbuka tuh karena benar-benar tidak terkunci udah meskipun dari segi huruf atau kiroah gitu dan sebagainya. Atau mungkin Mas Fidel punya pemahaman lain silakan. Tapi ada alternatif yang disediakan tuh oleh wakila bi annalha fi qoulihi lahu. Jadi wa innal lahu haknya ini rojiah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna li Muhammadin lahafidun mimman arodahu bisuin nadirihi. Jadi ini yang dijaga adalah Nabi Muhammad SAW. Ini bisa menjadi wadah sih menurut saya. Kalau kita pengen membesarkan ide korpus terbuka ini dan mencoba mengantisipasi debat-debat logis yang akan kira-kira muncul gitu. Tapi keberanian seperti ini harus 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 bareng-bareng sih. Kayaknya terlalu ini burdennya terlalu berat kalau dibebankan ke Mas Wildan gitu. Kita kalau memang setuju dengan ide beliau dan saya setuju, itu harus siap-siap terhadap segala hal ya. Kalau secara teologis bagaimana memahami ayat ini gitu. Nah, itu kerjaan kita bareng-bareng gitu. Meskipun sebenarnya ini agak gimana juga ya kan, biasanya domir itu kan kembali ke terdekat. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kalau hu ini dianggap Muhammad, karena ini kembali ke adzikr, berarti dzikrnya harusnya juga Muhammad juga. Meskipun secara ini bisa juga kan, bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pengingat juga. Nah, itu akan jadi tafsir baru tuh menurut saya. Karena selama ini nggak ada yang mengaitkan posisi Nabi sebagai adzikr. Kira-kira poin saya Eh, sekalian aja sih Mas, kalau misalkan nanti ada diskusi dari siapapun ya yang mencoba, maksudnya pasti akan ada apa perdebatan teologis. Sebenarnya kita harus siap-siap untuk ini kan sebagai satu jargon kan keren ya, korpus terbuka. Nah, poin saya adalah ini tuh bukunya panjang loh sebenarnya, kira-kira gitu. Oke, ini bagian terakhir saya baca aja. Al-Quran belum terlalu tua dalam hitungan sejarah teks. Dia baru sekitar 14 abad. Beda dengan Bible misalkan yang milenium. Jadi sebenarnya Al-Quran itu masih sangat bisa diteliti. Gitu. Sangat bisa diteliti dengan pembacaan kritis yang jujur dan bertanggung jawab. Kajian kritis terhadap tradisi bukan upaya menjatuhkan. Saya pikir Mas Wildan juga punya spirit itu. Tapi cara untuk menyentuh kedalaman warisan dengan nalar yang sadar. Buku ini meski sempurna, menurut saya, tapi memberikan pijakan penting bagi tradisi berpikir ulang bahwa apa yang diwarisi harus diuji dan apa yang diyakini harus dipahami. Selamat, mantap pokoknya. Saya belum bisa meniru kalau urusan menerbitkan buku itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muammar Gaddafi. Terima kasih untuk dua pembanding yang telah memaparkan materinya ya. Jadi ini bentuk apresiasi karya hakiki kayak gitu ya. Kalau biasanya teman-teman mahasiswa mengapresiasi teman-temannya ketika presentasi dengan bertanya-bertanya kayak gitu ya. Jadi dua narasumber ini sudah membaca wala-wali lah seperti itu. Karyanya Pak Wildan ini secara sangat cermat dan dalam terlihat dari yang telah disampaikan. Jadi ini untuk sebelum nanti Pak Wildan menanggapi dua narasumber, saya mengingatkan kepada teman-teman yang hadir ini 75 orang banyak sekali. Alhamdulillah. Dan ini bentuk salah satu keberhasilan PSK tafsiralquran.id dan juga studiislam.com ya. Karena ini eh, pertemuan kita malam hari ini adalah bentuk kerjasama dari tiga instansi ini. Baik,
ini nanti tiga penanya yang sangat menarik ya. Mungkin nanti bisa lewat chat dulu, nanti kami pilih yang paling menarik, nanti akan mendapatkan buku ya, buku e-book dari Pak Wildan secara langsung nanti. Nanti kita pilih. Selanjutnya silakan dipersiapkan ya pertanyaannya yang paling menarik untuk teman-teman peserta 75 orang yang hadir. Kami persilakan Pak Wildan untuk menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Rozak. Eh ya, Alhamdulillah terima kasih banyak saya aturkan kepada Mbak Lim dan Mas Muammar atas masukan dan masukan yang sangat berharga bagi saya. eh Ya dan juga pertanyaan-pertanyaannya tadi ya kaitannya dengan apa yang sudah saya tulis. Sebetulnya kalau boleh jujur saya juga udah curhat juga sama Pak Rozak nih. Sebetulnya saya sedikit trauma juga Mas Muammar ketika menulis buku ini. Artinya eh, dalam bayangan saya coba kalau ini dipecah jadi artikel-artikel jurnal gitu dong. Sambil nulis tuh sambil aduh sambil sambil apa menangis darah gitu. Ya ya itulah. Ya itu. Jadi eh kedu- jadi kan memang saya pernah juga nulis tuh di Facebook sebelum buku ini terbit ya ketika masih dalam proses dalam jadi selama pencarian selama selama membaca selama menulis itu nambah-nambah terus tuh babnya tuh sampai mungkin yang ideal itu saya tuh kepinginnya tuh dari abad pertama sampai masa modern itu sampai masa apa Mushaf edisi Kairo yang 1923. Nah, nah itu jadi tebel banget. Nah, karena tapi ya itu kehabisan tenaga dan kehabisan waktu. Jadi udahlah di abad pertama dulu. Nah, itu. Jadi memang selama proses itu ada ide nambah lagi babnya gitu tapi ya sudah alhamdulillahnya tuh ya sudah jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi jadi bab satu ya abad pertama aja dulu nah gitu. Nah itu ya terus juga tadi apa ya Mbak Lim misalnya apakah ini terinspirasi dari Muhammad Arkun kaitannya dengan dinamika dan polemik penyusunan mushaf ya yang saya ingat tadi ya. Sebetulnya saya juga sudah menulis di kata pengantar. Sebetulnya yang betul-betul men-trigger saya untuk menulis buku ini adalah karena seingat saya tahun 2021 atau tahun 2022 awal ya. Saya juga tulis di sini. Ini tuh ini itu mendapat hibah buku buku monograf dari Litab Dimas Kemenag 2022. Nah itu yang sebetulnya ketika submit proposal itu judulnya itu dinamika dan polemik Mushaf Quran judul awalnya itu Bali makanya Bali menemukan itu kata dinamika dan polemik karena memang ketika submit ke Litab Dimas itu judulnya itu dinamika dan polemik Mushaf Al-Quran kalau tidak salah itu ada kata dinamika dan polemiknya. Nah sudah saya tinggal tuh proposal itu karena nggak ada pengumuman sampai 6 bulan kalau tidak salah nggak jelas lah gitu tapi tiba-tiba ketika saya duduk sama dosen-dosen lain itu ada kolega dosen yang lebih senior sih Mas Wildan dapat ini ya katanya dapat dana hibah ya emang iya ya Pak saya udah lupa kalau saya itu pernah submit coba lihat di Litab Dimas katanya gitu ceritanya tuh. Terus saya buka, oh iya ada nama saya. Nah itu dari situlah, ya udah saya harus menulis buku nih. Itu jadinya itu yang pertama kali menggerakkan menulis buku ini. Selain kegelisahan yang tadi sudah saya ceritakan. Nah itu di awalnya itu, jadi memang awalnya tuh judulnya tuh dinamika dan polemik bla 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 bla. Nah itu. Nah, ya, apakah ini terinspirasi oleh Arkon terkait politiknya? Itu sebetulnya
saya sendiri tidak tidak ya tidak begitu terinspirasi terkait dengan apa ya narasi sejarah yang ada di masa-masa Khalifah ini Mbak Lim. Jadi memang ya itu pure ini aja, pure memang saya senang membaca itu aja, membaca sejarah aja gitu. Dan saya juga senang juga cerita bagaimana alur, bagaimana dialognya, bagaimana suasana ketika ketika apa istilahnya ketika ya ketika terkait dengan penyusunan mushaf ini. Nah, itu kan keluar juga tuh diksi-diksi bahwa sebetulnya Ibnu Mas'ud ini misalnya gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Nah, itu juga muncul muncul aja gitu. Karena cerita-cerita itu. Jadi kalau terkait dengan politiknya itu tidak terpengaruh oleh ya tidak terinspirasi dari Arkon, tapi kalau untuk istilah korpus korpus terbukanya itu terinspirasi dari Muhammad Arkon karena dia kan memperkenalkan itu close ya apa istilahnya yaitu korpus korpus akurat korpus tertutup ya. Nah itu ya dari Balim itu ya. eh Kemudian kaitan tadi Mas Muammar menyinggung misalnya kok bisa ketemu nih Abu Ubaid? Ya itu tadi jawabannya eh yaitu dari Al-Itqan pertamanya. Oh, Al-Itqan merujuk saya lupa apa yang dikutip oleh Asyuti ya di dalam Al-Itqannya. Tapi ketemu nama Abu Ubaid itu kemudian ya itu men-trigger saya melacak ke ya ke sumber Abu Ubaidnya dan kemudian saya menemukan oh ternyata banyak juga nih penjelasan yang terkait dan saya baru maksudnya ketika saya sadar oh ternyata ini lebih tua dari Kitabul Mashaifnya Ibnu Abi Daud As-Sijistani. Jadi kan ya itu Abu Ubaid wafat 230. Nah, apa Ibnu Abi Daud tuh 200-an berapa gitu lahirnya gitu ya. Jadi jadi asumsi saya oh ini lebih tua nih. Nah, dan itu saya saya menyadari itu ketika sudah bab 2 sudah selesai kalau nggak salah ya bab 2 bab ya penjelasan soal di masa Utsman itu udah selesai jadinya rujukan apa Abu Ubaidnya itu di bab-bab belakangan setelah penjelasan soal Arthur Jeffrey soal apa Ibnu Abil As-Sistani itu sudah rampung duluan gitu. Nah itu kemudian apalagi tadi ya eh hmm, kait oh, misalnya penjelasan-penjelasan kenapa menggantung begitu ya? Kenapa misalnya ini tidak diselesaikan soal misalnya tadi ya soal implikasi korpus terbuka segala macam misalnya dari Mas Muhammad. Kalau saya pribadi sebetulnya tidak suka sebetulnya tidak suka untuk memprovokasi eh, dalam arti tidak suka berpolemik dengan orang sebetulnya gitu makanya saya cari aman terus ketika banyak ya saya menunjukkan ada perdebatan ya dah saya langsung di paragraf berikutnya ya sudah kita biarkan saja polemik itu mari kita cari aman sebetulnya gitu jadi memang perbedaan-perbedaan riwayat saya ingin menunjukkan bahwa oh ternyata banyak perbedaan riwayat terus gimana dong kalau kalau itu berbeda. Eh, Kalau sikap saya ya sudahlah biarin aja. Kalau saya pribadi seperti itu jadinya memang apa ya? Dan saya pribadi tidak tergerak untuk mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya kecenderungan saya, oh ya memang riwayat-riwayat itu yang berbeda ini ya memang kalau saya sering mencontohkan ke mahasiswa jadi ya kayak cerita gitu ya cerita ada versi A, versi B, versi C. Ya sudah gitu karena memang ya seperti itulah riwayat begitu. Kalau saya sih seringkali seperti itu. Jadi ya membiarkan riwayat-riwayat itu
apa adanya, dalam arti tidak ambil pusing untuk mencari mana yang paling benar terkait dengan riwayat-riwayat tadi. Nah, kemudian soal ini menjadi apa bahan kritis gitu ya terkait korpus terbuka. Nah, eh, saya pribadi sebetulnya ingin mengatakan bahwa apa yang kita baca sekarang itu ya ya sudah begitu. Ya ini juga adalah produk dari apa istilahnya upaya para ulama untuk menjaga Quran begitu. Nah, makanya kenapa korpus terbuka Al-Quran ini eh, sebelum masa kodifikasi final. Nah, itu. Jadi tadi kan saya juga menjelaskan soal Monter Yunis ya. Nah, saya tidak seberani Monter Yunis yang memprovokasi kita harus kembali membaca Al-Quran eh, apa melalui Rosem Usman. Kalau saya pribadi ya udah baca aja yang sudah ada, yang sudah tercetak begitu. Tapi kita juga perlu sadar bahwa di masa awal Quran ini korpus terbuka. Nah, itu saja kalau dari saya pribadi ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang terlewat gak ya, Mas Pak Rozak? Ya, jadi ini sudah mulai banyak pertanyaan ini, Pak Wildan. Ya, Baik. Langsung kita pilih pertanyaannya kah? ya silakan. Siap. Ini yang dapat buku 2, Pak ya? Ya, oh ya, jadi bukunya ini adalah terbitan Lentera Hati. Nanti minta tolong yang terpilih itu mengirimkan emailnya. Jadi nanti eh, akan dikirim akan dikirimnya itu lewat email dan dibukanya itu lewat Google Playbook itu. Untuk ini ya, untuk hadiah buku. Baik, siap. Ini ada satu pertanyaan menarik yang paling awal, Pak ya. Eh, Mungkin bisa langsung bicara atau saya bacakan ya, Mas Rahmat Yusuf Aditama. Mohon izin. Iya, silakan. Nggih. Eh, terima kasih atas waktunya, Mas Moderator. Jadi kami sempat mendapatkan informasi dari teman kami sewaktu kuliah. Ternyata ada acara webinar malam ini dengan tema yang menarik, sehingga saya kemudian tertarik untuk mengikutinya. Nah, setelah saya mencoba mencari beberapa pembanding, kemudian delalah bukunya Mas Wildan sudah tersedia pratinjaunya di Google Books, sehingga kemudian saya baca-baca sekilas dan saya temukan redaksi yang menarik di halaman 27 begitu ya. Jadi kurang lebih bahasanya alasan kenapa kemudian apa namanya em, Al-Quran tidak ditulis pada masa Nabi karena proses pewahyuan belum selesai. Kurang lebih bahasanya begitu. Dan Mas Wildan merujuk kepada Al-Itqan karya Asyuti. Lah, pertanyaannya kan begini, kalau memang proses pewahyuan itu belum selesai, bukankah pada masa itu para sahabat sudah banyak yang menghafal Al-Quran? Ini memberikan makna secara tersirat, makna tersurat, sorry, bahwa sebenarnya proses pewahyuan itu sudah selesai, atau yang dikehendaki Mas Wildan pewahyuan dalam makna lain. Nah, itu mohon pencerahannya. Yang kedua, eh, pertanyaan kami adalah terkait tentang kitab Fathul Quran yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi, sebagaimana yang telah disinggung oleh Pak Muammar tadi, juga disinggung oleh Mas Wildan, salah satu yang menjadi rujukan favorit dari Al-Itqan adalah kitab yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Cuman menariknya kenapa harus Fathul Quran begitu? Padahal ketika saya membaca kitab yang ditulis oleh Al-Haris Al-Muhasibi, yang berjudul Al-Aqlu wa Fahmul Quran, kalau nggak salah itu malah kitab yang ditulis oleh Abu Ubaid, salah satunya Fathul Quran itu mendapatkan notis ya, supaya
tidak untuk dibaca. Kira-kira seperti itu, Mas Wildan. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Mas Rahmat. Mungkin langsung dulu Pak Oh, Wildan. nggih, siap. Yang pertama terkait dengan alasan aku tidak tulis pada masa Nabi. Sebetulnya saya lupa apakah apakah narasi saya persis seperti ini atau tidak. Sebetulnya saya kalau kalau saya tidak salah ingat, sebetulnya yang saya maksud itu adalah Al-Quran tidak maksudnya tidak menjadi mushaf, tidak dikumpulkan menjadi mushaf di masa Nabi. Karena ya sebagaimana ditulis oleh Al-Itqan juga oleh Asyuyuti, karena masih dalam proses ya ada nasikh mansukh. Nah itu. Jadi memang saya kira ulama sepakat bahwa proses pengumpulan ya proses jamul Quran itu kan diawali di masa Abu Bakar sebagaimana riwayat Sahih Bukhari kan yang terkenal itu. Nah yang saya maksud itu Mas Rahmat ya. Bukan tidak ditulis sama sekali bukan tapi tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf atau menjadi satu ya tidak dikumpulkan lah begitu. Nah, Jamul Quran diawali yaitu di masa Abu Bakar As-Siddiq kan itu sebagaimana yaitu tadi eh, yang populer di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, itu. Nah, terus kenapa Fadail Quran? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya ke Asuyuti. Jadi, saya bahkan belum tahu bukunya Al-Haris Al-Muhasibi ya. Saya bahkan baru tahu dari Mas Rahmat. Nah, ya tapi yang saya tahu yaitu apa Asyuti banyak mengutip dari Abu Ubaid. Kalau saya tidak salah ingat, bahkan Badruddin Azharqasi di Al-Burhan juga nanti kalau misalnya Mas Rahmat search itu banyak juga Al-Burhan Oke, juga mengutip Abu Ubaid sebetulnya oke, itu. Itu mungkin semoga oke, menjawab. oke, oke. Terima kasih, Mas Wildan. Oke. Ya, mungkin tentang Abu Ubaid itu bisa nanti jadi jurnal sendiri ya, bagaimana nanti politik kepada Abu Ubaid itu memanas Ya, gitu itu mungkin ya. itu menarik itu. Kenapa? Menarik jadi Oke, oke, Ya, oke. gitu ya Mas Rahmat ya. Oke, Ini oke. sebenarnya pertanyaannya teman-teman yang lain juga sangat bagus-bagus sekali sampai saya ini kesusahan untuk memilih ya. Jadi mohon maaf teman-teman yang tidak dipilih ini bukan karena pertanyaan Anda ini tidak bagus gitu ya, tetapi ya karena memang banyak sekali dan kita harus memilih gitu seperti jodoh ya. Bukan karena kenapa-kenapa ya memang harus pilihannya satu gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi ini mungkin tadi udah cowok ya, sekarang cewek biar nanti tidak dikira sama ada beberapa tadi kawan-kawan kami yang juga ikut gabung dari aktivis gender ya. Biar tidak dikira kami aneh. Gak apa-apa ya Pak Wildan, satu lagi cewek ya, atau gimana? nggak apa-apa, silakan. Gitu ya. Silakan ini Aulia A mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Eh, Kak Wildan, saya izin bertanya karena tadi itu ada kegelisahan dari pernyataannya Kak Wildan. Nah, tadi kan disebutkan terkait kodifikasi. Maksudnya buku ini kan membahas tentang kodifikasi. Saya sendiri belum baca bukunya, tapi tertarik untuk membaca. Lalu di awal Zoom tadi, Kak Wildan juga menyinggung terkait kodifikasi awal itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat demikian. Nah, apakah pendapat tersebut ada kaitannya dengan fanatisme terhadap Ali? Lalu yang dimaksudkan kodifikasi awal yang dilakukan oleh Ali itu bagaimana, Kak? Apakah Ali yang menyarankan ke Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, ataukah Ali mengumpulkan mushaf itu secara langsung di masa Abu Bakar As-Siddiq? Seperti itu. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Baik. Aulia. Mohon Mbak Aulia sama Mas Rahmat bisa dijabri ya emailnya ke saya ya biar tidak lupa. Baik, silakan Pak. Ya, emailnya jangan lupa ya di dikirimkan.
Kalau di sini juga nggak apa-apa sih di room chat kalau kalau nggak tapi lebih aman Japri mungkin ya. Baik, saya izin merespon ya, menjawab pertanyaannya Aulia ini. Eh ya, ap- kalau yang saya baca itu sebetulnya dua yang saya kutip itu ya. Pertama memang kaitannya dengan kodifikasi oleh ya. Yang saya maksud tuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut versi Syiah yang mengumpulkan mushaf Al-Quran pertama itu ya Sayyidina Ali. Itu versi pertama. Tapi dalam itu salah satu versi ya menurut versi Syiah. Jadi eh ya saya singgung juga di buku ini begitu. Tapi kaitannya dengan eh, riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani dalam Kitabul Mashahif. Jadi ceritanya itu Sayyidina Ali ini ketika Rasulullah wafat, begitu kan Rasulullah tidak langsung dikubur. Nah, Sayyidina Ali ini tidak ikut bergabung dengan Abu Bakar, Umar untuk itu pelantikan itu. Nah, menurut riwayat yang menurut satu riwayat Sayyidina Ali itu sedang bekerja mengumpulkan mushaf selama beberapa hari di rumahnya. Nah, itu yang dimaksud pengumpulan oleh Ali dalam riwayat ini. Jadi artinya dalam dalam riwayat ini ya, artinya Sayyidina Ali eh, mengumpulkan sendiri langsung di masa-masa itu, di masa-masa bahkan sebelum Abu Bakar memerintahkan pengumpulan pengumpulan Al-Qur'an begitu. Kalau dalam versi versi riwayat ini gitu. Jadi di masanya itu bahkan lebih awal. Itu itu jawabannya mungkin semoga menjawab. Nah, itu tapi kembali lagi eh yaitu bahwa saya ingin mengatakan Ibnu Abi Al-Sijani dalam Kitabul Mashahif yaitu ada 6 versi siapa yang pertama kali mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Qur'an. Itu ya Jam'ul Qur'an. Itu. Siap. Ya. Monggo barangkali Beli atau Pak Muhammad ini ada respon terhadap pertanyaan saya. Oh iya Mas, saya mohon izin off cam ya sambil berjalan ke rumah dari kantor. Saya merespon tapi kayaknya secara umum mungkin tidak menjawab. Yang tadi Mas Adi Tama ya tentang info-info seperti itu menarik tuh untuk dielaborasi lebih jauh ya. Bayangan saya begini, biasanya kalau kita meriset tentang satu genre kitab, misalnya Fadhail Quran, otomatis yang kita lakukan pertama itu kan mengumpulkan semua kitab Fadhail Quran yang bisa kita lacak. Abad satu siapa, abad dua siapa, abad tiga siapa. Itu kemudian kebanyakan kita membaca secara eh, ya sudah secara diakronis saja. Oh, habis ini, habis ini gitu. Itu aja udah seneng banget. Padahal model pembacaan seperti itu belum melibatkan aspek lokal dan temporal atau aspek politik yang bisa jadi sangat bisa mewarnai. Menurut saya itu sih, jadi seperti itu harus dikembangkan lagi dan saya setuju. Itu tugas Mas Adi Tama itu untuk riset lebih lanjut. Karena saya baru tahu juga poin-poin bahwa Haris Muhasibi tidak cenderung kepada Abu Bakar Al-Qasim bin Salam, bahwa di Sirkel Hambali buku ini tidak terlalu laku. Hal-hal kayak gitu tuh mau nggak mau harus diyakini ada. Makanya saya seneng sekali kalau ada satu sesi, misalnya seminar gitu ya, atau buku atau apa, kita membahas yang sangat detail gitu. Oke, yuk kita bahas Haris Muhasibi dalam satu termin. Siapa dia, musuhnya siapa, kontribusinya apa, segala macam itu perlu kita hidupkan kembali. Terus nomor dua, saya pengen merespon juga Mbak, siapa tadi yang terakhir ya, Mbak Olia ya. Eh, Cara bertanyanya itu khas banget sih menurut saya. Kalau kalau ada unsur alinya, kira-kira itu ada unsur syiahnya nggak ya itu? Itu sebenarnya cara pandang yang umum. Even para scholar atau para sarjana yang kita ketahui pun juga kadang memakai framework itu dan berhasil gitu. Saya sendiri misalkan ini berbagi ya, misalkan kalau kita buka Al-Kasyf wal Bayan lagi-lagi At-Ta'labi di lafadz As-Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim itu
itu siapa yang dimaksud Siratul Mustaqim bisa beda-beda. Kalau menurut ulama Sunni itu Muhammad wa sahibahu, Muhammad wa Abu Bakrin gitu. Tapi ada juga materi yang disandarkan ke Abul Aliyah, itu menyebut bahwa yang dimaksud ini adalah Ahlul Bait. Ya kita tahu lah siapa yang dimaksud Ahlul Bait gitu. Jadi memang unsur-unsur ini kayaknya Sunni Syi'i main kayak di event itu valid sih. Cuman kadang saya kayak masa harus begini terus ya cara menganalisanya. Itu pikiran random saya ya. Tapi sebagai satu keresahan bisa dilacak ke arah sana. Poin saya tapi tidak menutup untuk melacak ke ke model penalaran lain gitu. Jadi nggak mesti kalau setiap yang ada alinya terus kemudian ini ada proto Syiah, intervensi Syiah. Tapi menarik sih. Itu Mbak Aulia, semoga terpancing untuk mencari model penalaran lain. Saya juga sedang mencari-cari. Makasih insight-nya. Makasih Mas Rozak. Siap. Terima kasih Pak Muhammad. Mungkin boleh ada tanggapan? Baik, ini Sambil menunggu Bali, mungkin saya tadi lupa merespon soal silakan, mushaf dan silakan Pak Uli. kiroah. Kedengaran nggak ya? Apa? Ya, Bisa kedengeran dengar. Mas. Oh ya, Ya, nah itu saya lupa tadi merespon mushaf dan kiroah. Eh, ya itu, ya, saya ingin bilang begini. Kenapa saya menggunakan dua term itu dan apa istilahnya pakai slash slash gitu ya, itu garis miring mushaf atau kiroah. Dalam bayangan saya. Dalam bayangan saya judul judul yang ada di dalam As-Sijistani itu bukan ditulis oleh Ibnu Abi As-Sijistani, tapi bisa jadi itu ditulis oleh muhakkiknya, kayak mushaf Umar bin Khattab, mushaf siapa, karena dalam dalam konteks ulumul Quran kan kita tahu eh, apa istilahnya mushaf itu ya apa istilahnya mushaf itu ya Al-Quran menjadi mushaf itu ya di masa di masa kodifikasi Abu Bakar dan Utsman. Nah, sebelum itu catatan saja, jadi istilahnya kodeks saja, belum menjadi mushaf. Nah, itu kenapa jadinya dalam garis miring kiroah. Nah, kiroah itu ya karena ya di dalam riwayatnya eh, banyak, misalnya di dalam riwayat itu eh, riwayatnya kan menyebutkan Akroa Umar dan bla bla bla. Jadi ya itu, jadi memang ya itu, jadi mushaf untuk mengakomodir judul, kiroah untuk mengakomodir di dalam riwayatnya menyebutnya kiroah bukan mushaf, itu sih Mas Muhammad. Nah, terus juga yang saya ingat lagi itu tadi soal misalnya perbedaan doa ayat ya, hazi ya, hazi ya. bla bla. Nah, saya sendiri sebetulnya mempertanyakan juga, artinya saya mengulas juga di buku ini, misalnya terkait perbedaan kiroah surah Al-Furqan antara Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Itu kan di riwayat yang populer di Sahih Bukhari tidak ada penjelasan eh, kiroah Umar itu seperti apa, kiroah Hisham bin Hakim itu seperti apa, kan nggak ada. Ya udah disebutnya surah Al-Furqan aja. Itu juga kan menjadi menjadi pertanyaan, dan ketika saya telusuri Ya. di Kitabul Mashaif, Mushaf Umar tuh nggak ada tuh contoh surah Al-Furqan, nggak ada. Nah, itu kan jadinya menjadi pertanyaan juga sebetulnya. Nah, itu kayak gitu-gitu mungkin. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Mas ya, mewakili beberapa teman-teman yang sudah bertanya tadi tapi belum bisa karena waktu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan terkait ini. Antara nanti bagaimana dong kita, kan ini sudah jadi dogma. Saat ini satu-satunya kayak Maaf, suaranya Rozak, suaranya Mas Rozak gak kedengeran jelas. halo halo kedengeran Kecil. kecil Kecil ya. banget. Mm-mm. Oh, Nah, ini enggak, sudah enggak. mewakili teman-teman yang sudah tanya tadi, atau ini boleh mau menanggapi kah? Oh, enggak, enggak.
mewakili teman-teman tadi yang beberapa pertanyaan yang juga menurut saya cukup sayang untuk dilewatkan ya. Terkait dogma dan politik Pak Wildan. Jadi sejauh bacaan Pak Wildan dan yang mengalami pengalaman ini ya terkait mushaf dan politik yang ada di dalamnya ya. Kira-kira bagaimana nih kita sebagai mahasiswa, dosen yang sekarang ini juga eh, pasti ada kan istilahnya perkawinan antara dogma dan politik itu sendiri. Bagaimana kemudian politisi itu menyelesaikan sesuatu dengan dogma kayak gitu. Nah, akhirnya kita sebagai rakyat akhirnya manut-manut saja. Apakah hal seperti itu juga terjadi ya ketika perlembagaan pelembagaan mushaf itu atau seperti apa kok kemudian umat ini setelah perlawanan yang perlawanannya Ibnu Mas'ud barangkali dan sebagainya itu kok sampai kita nggak terlalu dengar kayak gitu. Bagaimana, Pak? Ya, hmm, eh, ya lagi-lagi kalau kalau jawaban saya begini Pak Rozak, lagi-lagi eh, sejarah itu memang ditulis oleh pemenang, lagi-lagi itu sih kayaknya Ibnu Mas'ud sebagai sebagai sahabat utama ya, sahabat utama sebagai qurra itu tersisih karena ya sebagai pihak yang kalah jadinya ya tidak terdengar perlawanan-perlawanannya Ibnu Mas'ud terhadap panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan misalnya itu mungkin jawaban saya. Nah, saya ingin mengatakan juga misalnya kalau kita kan juga sering dengar bahwa hmm, apa yang pertama kali menulis syakel misalnya kan kalau kita ngaji Alfiya Ibnu Malik itu sering kan eh, ceritanya itu Abu Aswad Adu Ali disuruh oleh Ali bin Abi Thalib untuk apa istilahnya membuat penanda antara UAI itu ya antara Rofa Nasab misalnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau nah itu saya sendiri belum mencari itu, makanya mungkin ini juga kelemahan buku saya sehingga tidak menjelaskan riwayat tentang itu. Tapi asumsi saya yang lain eh, di masa Ali bin Abi Thalib itu ya sedang sangat pakewuh. Jadi bisa jadi di masa Ali bin Abi Thalib itu Sayyidina Ali bahkan belum terpikirkan untuk untuk apa istilahnya menyempurnakan mushaf itu. Nah, itu di satu sisi saya belum mencari lebih dalam soal riwayat soal Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali, tapi di sisi lain dugaan saya di masanya Sayyidina Ali itu belum 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 ada kekuatan sebagaimana Abdul Malik bin Marwan punya kekuatan politik dan ekonomi yang sudah mapan begitu. Nah, itu sih mungkin Pak Razak. Siap, siap, Pak. Dan terima kasih banyak. Ini terakhir mungkin ya sebelum Zoom-nya kita tutup. Eh, Mungkin closing statement dari tiga pemateri. Dan saya mau ingatkan satu ini Pak Yusuf tadi. Silakan dikirim emailnya ya, karena takutnya kita nggak punya kontak Anda nanti ketika keluar dari Zoom dan Oh, gitu. emailnya belum terkirim, Gini, lost nanti, lost kontak ya. dikirim ke mana, Mas? Ngapunten. Ke Japri saya ini aja, ke chat di Oh, pribadi gitu. saya ya. Gini. Oke. Baik, silakan Pak Wildan, Bu Lim, dan Pak Muammar barangkali. Ada closing statement ya terkait pesan-pesan untuk teman-teman semua yang hadir, yang isi komah 50 orang ini di sini. Oh, ya kalau dari saya mungkin ini mungkin artinya kita tidak tidak cukup eh, tidak cukup untuk menerima begitu saja. Nah, teman-teman, eh, saya sering bilang ke mahasiswa harus mencari tahu curiosity-nya harus tetap dibangun sehingga
itu pencariannya itu tidak berhenti begitu. Itu mungkin nah ini juga yang men-trigger saya untuk membaca dan menulis karena itu tetap tetap dipelihara. Itu mungkin kalau kalau dari saya ya. Baik, matur nuwun Pak Wildan. Bu Lim, Pak Muammar, Siapa dulu barangkali. nih? Pak Lim dulu apa saya dulu? Mas Muammar aja biar saya dulu maksudnya Mas Muammar Oh, biar terakhir. Oh, siap. Eh oke, saya tuh seneng kalau membaca bacaan itu juga berjodoh dengan beberapa footnote yang belum saya ketahui. Itu sangat seneng sekali. Beberapa beberapa footnote di bukunya Mas Wildan dalam konteks buku ini itu juga sangat banyak footnote yang saya statement membaca itu teman-teman baca apapun termasuk dibaca. Halo Bu Lim. Iya, saya sudah selesai tadi. Oh iya, putus-putus ya Bu Lim. Jadi Iya, teman-teman Pak. Bu Lima ini jauh ya dari Sumeneb, Madura kayak gitu. Jadi mungkin Sini ya, mana gitu ya. mungkin Sumeneb apa Sampang ya Pak? Oke, paham. Sampang ya. Jadi mungkin kadang-kadang memang mungkin sinyal ya, karena beliau juga di pantai kayak gitu, kadang di pantai ya rumah beliau ini. Jadi silakan yang terakhir mungkin Pak Muammar closing statement. Siap. Pertama, selamat ya sekali lagi ke Mas Wildan dan terima kasih teman-teman yang sudah join event ini. Eh, saya itu mengapresiasi tidak hanya dari bukunya yang bagus, tapi tradisi nulis buku ini sepertinya perlu kita hidupkan kembali ya. Di tengah apa namanya orang terobsesi nulis jurnal segala macam gitu loh. Saya kayaknya kan jurnal juga terbatas ya 20 halaman pasti beda lah dengan nulis buku. Jadi apapun itu saya anggap Mas Wildan ini membuka kembali tradisi. Yuk kita mulai kembali ke tradisi nulis buku. Poin pertama itu. Poin kedua, em, seperti yang saya sebut tadi, kita harus keroyokan nih, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen ya. Sebenarnya kalau kita jujur, banyak sekali sisi-sisi sejarah tuh yang masih lubang-lubang tuh. Kayak tadi aja kita masih lubang Haris Muhasibi, kita nggak begitu paham Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi saya pikir kita harus kerja keroyokan ya. Kan tipikal riset untuk disertasi, untuk tesis, apa dimanapun itu sebenarnya fokus ke satu karya, fokus ke satu orang tuh bisa menjadi satu penelitian yang menarik gitu. Dan saya lebih senang sebenarnya kalau ada diskusi-diskusi yang spesifik membahas tentang topik tertentu, tokoh tertentu gitu. Jangan dianggap bahwa itu udah selesai, tapi justru momentumnya aja sih menurut saya yang udah agak hilang karena kita kan belakangan ini di Indonesia kurang laku ya riset-riset begini ya. Terus saya bilang ya itu kalau bukan anak-anak IAT seperti kita, dosen-dosen IAT, siapa lagi yang mau mengambil peran suci ini gitu. Intinya saya terbuka, saya senang sekali diajak kolaborasi oleh Mas Wildan, Mbak Lim, Mas Rozak, event-event seperti ini. Kedepannya semoga kita berlanjut ya berdiskusi tentang banyak hal tradisi sejarah klasik yang perlu kita em, inilah pendekatannya kita perbarui tapi sebagai objek kajian itu masih sangat perlu dilakukan. Itu Mas Rozak, mohon maaf ini agak macet. Ya Pak Muammar ini luar biasa ya. Masih tetap bisa membuat catatan-catatan kritis meskipun sambil nyetir.
buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Muhammad Kadafi, terima kasih banyak Bu Limatus Sauda, dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Pak Wildan ya, yang telah menulis buku yang bisa kita baca semuanya dengan luar biasa itu bukunya. Selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiah e-book. Mudah-mudahan nanti bisa baca sampai selesai. Dan teman-teman di sini mudah-mudahan punya terinspirasi ya untuk meneliti seperti Pak Wildan atau meneliti jurnal-jurnal dan penelitian. Catatan kami fokus satu tujuan seperti kata Pak Muammar, sampai menang seperti itu ya. Sampai menang, sampai berhasil. Terima kasih banyak teman-teman. Kami dari 3 institusi yang masih berkembang ya, masih growth, Tafsir Al-Quran.id, PSK, dan juga studiquran.com. Mengucapkan Suditafsir.com. suditafsir.com, mohon maaf, suditafsir.com. Mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah nanti misalnya ada event-event lagi, mudah-mudahan bisa kita sambung dengan diskusi-diskusi yang tentu jauh lebih menarik. Tentu tidak kalah menarik, maksud saya tidak kalah menarik karena malam ini sudah sangat menarik ya. Problemnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto bareng ya, belum ya? Ya, kayaknya sudah ada tim foto kayaknya. Oh, sudah, tadi waktu 80 ya. Iya. Ini Pak Duha ngechat. Ya, makasih Mas Oza. Terima kasih banyak Mas Muammar. Ya, Terima kasih matur nuwun banyak ya, Umar. Mas Wildan. Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih Terima kasih. Mas Muhammad, Mas Rozak Oke. semuanya. Ini kalau minta record nanti bisa di mana, Bu Lim? Eh Record ini akan diupload di YouTube-nya tafsiralquran.id. Iya, di YouTube-nya tafsiralquran.id. Baik, teman-teman yang penasaran nanti bisa pantengin di YouTube-nya tafsiralquran.id. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur Assalamualaikum. nuwun, Wabillahi. Saya mohon izin Tunon. dulu. Pak Duha, apa kabar? Saya pamit ya, Pak ya. Ih, Duha.